Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Fereski, NIM 119220187. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah perencanaan wilayah dan kota tentang pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Asyirin STMT. Adapun outline dari presentasi ini yaitu yang pertama sejarah singkat, kemudian pengertian klaster, arah pengembangan, pembangunan regional, dan kebijakan ekonomi. Sejarah singkat teori ekonomi klaster. Teori klaster dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Cara pandang dengan kebijakan klaster merupakan cara pandang baru dibanding cara pandang lama yang fokus pada kebijakan industri. Kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Apa itu klaster? Klaster merupakan kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu. Klaster terjadi di banyak jenis industri. Ada di bidang yang lebih kecil dan bahkan di beberapa industri lokal seperti restoran, dealer mobil, dan toko barang antik. Mereka hadir di perekonomian yang besar dan kecil di daerah pedesaan dan perkotaan, dan di beberapa tingkat geografis misalnya negara bagian, provinsi, wilayah metropolitan, kabupaten, atau kota. Dan klaster terjadi baik di negara maju maupun berkembang. Meskipun klaster di negara maju cenderung jauh lebih berkembang. Kemudian ada klaster dan produktivitas. Yang pertama yaitu akses ke input dan karyawan khusus. Lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen mesin, layanan bisnis, dan lain-lain dibanding dengan integrasi vertikal, aliansi formal dengan entitas luar atau mengimpor input dari lokasi yang jauh. Kemudian akses ke informasi. Kedekatan pasokan dan keterkaitan teknologi dalam keberadaan hubungan pribadi berulang dan ikatan komunikasi yang memupuk kepercayaan memfasilitasi aliran informasi dalam kelompok. Kemudian insentif dan pengukuran kinerja. Klaster membantu menyelesaikan dan mengurai beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi yang terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Kemudian ada complementarities. Klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perakitan input tetapi juga melalui fasilitas dan melengkapi antara aktivitas peserta klaster. Kemudian yang terakhir yaitu akses ke institusi dan barang publik. Klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi publik. Kemampuan untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih dalam program pelatihan lokal, perusahaan sering dapat mengakses infrastruktur khusus, saran dari para ahli di lembaga lokal dan sejenisnya dengan biaya yang sangat rendah. Kemudian ada manfaat klaster. Manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi antara lain yaitu satu, meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Kedua, meningkatkan jumlah perusahaan terkait atau multiplikasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Kemudian ada arah pengembangan wilayah. Yang pertama yaitu pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan pekerjaan.
Yang kedua yaitu pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini yang potensial untuk dikembangkan. Keempat, pengembangan strategi pembangunan dari daftar tindakan. Kelima, pembangunan dengan prioritas dan urutan atau sequence. Dan yang terakhir yaitu pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Kemudian ada faktor yang menentukan kompetitif wilayah. Yang pertama yaitu keunggulan secara mikroekonomi yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kualitas lingkungan dan iklim bisnis, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Kemudian ada keunggulan secara makroekonomi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, dan pembangunan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Kemudian yang terakhir ada endowment atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah terbagi menjadi 6 bagian, yaitu lokasi, lahan, SDA, penduduk, cagar budaya, dan iklim. Adapun komposisi wilayah berdasarkan klaster, yaitu ada klaster global yang melayani pasar nasional dan global yang mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Kemudian ada klaster lokal yang melayani pasar lokal yang sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian pembangunan regional. Pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Strategi ekonomi itu bukanlah pelajaran dari best practice, melainkan strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah. Adapun strategi pembangunan regional menurut Porter yaitu yang pertama, pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, kedua, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, ketiga, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, dan yang terakhir yaitu penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Kemudian yaitu kebijakan yang ekonomi yang mendukung pengembangan klaster. Yang pertama yaitu peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau investasi, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi seperti universitas, pusat penelitian, dan transfer teknologi. Kemudian pencapaian standar kualitas dan lingkungan, lalu perlindungan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung seperti spesialisasi wilayah, dan pengembangan promosi ekspor. Kemudian ada pun kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster. Yang pertama itu pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi, pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan, promosi investasi asing langsung, reformasi regulasi, kebijakan iptek, dan promosi ekspor. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.